Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Kembali lagi bersama saya Rani dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dopokan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan telinga dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Telah hadir bersama saya narasumber yang memang ahli di dalam bidangnya, yaitu Dr. Hasan Rizky Benokri, spesialis THT. Ya, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Rani. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat nih dok. Amin ya robbal alamin. Dokter, hari ini Dopokan kali ini tuh kita akan membahas tentang kesehatan telinga. Karena tepat tanggal 3 Maret hari ini bertepatan sebagai Hari Pendengaran Sedunia. Monggo dok, barangkali ada nih informasi tentang pendengaran. Ya, terima kasih Mbak Rani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Hasan, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher di Poli THT RSUD Banyumas ya, bertepatan pada hari ini tanggal 3 Maret 2024 kita memperingati Hari Pendengaran Sedunia dan Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional ya. Nah, peringatan ini didasarkan sebagai fakta bahwa permasalahan di telinga maupun pendengaran itu merupakan permasalahan umum yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, dan masih banyak masyarakat yang belum paham atau mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran ya. Sebagai data WHO itu di dunia terdapat 1,5 miliar atau lebih dari 20% penduduk di dunia itu hidup dengan gangguan pendengaran ya. Untuk itu peringatan ini bertujuan untuk memberi edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran, serta memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana menjaga atau mencegah terjadinya gangguan pendengaran dan bagaimana cara mengobati gangguan pendengaran ya. Kemudian kalau kita bicara tentang deteksi dini pendengaran, itu juga dari data WHO banyak anak-anak atau bayi yang lahir dengan gangguan pendengaran bawaan atau kongenital ya. Dari data WHO itu ada 1-3 bayi dari 1000 kelahiran hidup itu mengalami gangguan pendengaran kongenital ya. Angka itu meningkat 1-4 kali pada 100 kelahiran bayi yang dirawat di perawatan intensif. Nah, oleh karena itu penting bagi tenaga kesehatan dan orang tua ya untuk memeriksakan, men-screening bayi-bayi yang baru lahir untuk dicek atau diperiksa pendengarannya, sehingga jika terdapat gangguan pendengaran itu akan lebih cepat, tepat, dan optimal ditangani sebelum anak tersebut usia 2 tahun ya. Dan kemudian Rani, di tempat kita RSUD Banyumas di Poli THT sekarang sudah ada ruang audiologi. Kita sudah memiliki alat-alat untuk men-screening dan mendiagnosis gangguan pendengaran ya, seperti ada alat OAE, audiometri, BERA, timpanometri ya, sudah cukup lengkap untuk men-screening dan mendiagnosis gangguan pendengaran seperti itu. Baik, udah cukup sangat lengkap berarti ya dok pemeriksaan di RSUD Banyumas ya, ini? Sudah cukup lengkap alat-alat. Oke, kalau gitu dok, apa aja sih penyebab bisa terjadinya gangguan pendengaran? Ya, untuk gangguan pendengaran sendiri ya, penyebabnya itu ada sangat banyak ya. Sebagai yang kita ketahui, telinga itu dibagi 3 bagian. Itu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam ya. Masing-masing bagian itu berkontribusi untuk terjadinya gangguan pendengaran ya. Seperti telinga bagian luar, kelainan anatomi dari daun telinga, kemudian kelainan anatomi dari liang telinga ya. Itu juga bisa bikin gangguan pendengaran. Kemudian telinga atau liang telinga yang penuh karena kotoran, cairan infeksi, atau bengkak di liang telinga, itu juga bisa bikin gangguan pendengaran.
Kemudian membran timpani atau gendang telinga sendiri ya di dalam liang telinga apabila berlubang ya, apabila ada cairan yang keluar dari situ. Nah, itu juga bisa membuat gangguan pendengaran ya. Kemudian telinga bagian tengah ya, di balik gendang telinga itu sendiri ya, apabila terdapat infeksi misalnya akibat dari batuk pilek yang tidak segera diobati, nah itu juga bisa bikin gangguan pendengaran. Kemudian tulang-tulang pendengaran yang berada di telinga tengah ya, apabila terganggu fungsinya, itu juga bisa membuat gangguan pendengaran. Nah, di telinga bagian dalam yang seperti kita ketahui di situ ada rumah seafood ya, tempat stimulasi merespon stimulasi pendengaran dan menghantarkan stimulus-stimulus pendengaran yang akan disampaikan ke otak ya. Di situ juga berkontribusi jika terjadi masalah akan terjadi gangguan pendengaran di situ ya. Jadi ada 3 bagian di situ, masing-masing bisa membuat terjadinya gangguan pendengaran. Nah dok, mungkin nih ya dok, sahabat-sahabat Sehat RSUD Banyumas di rumah penasaran apa sih infeksi telinga itu dan bagaimana penyebabnya itu bisa terjadi? Oh iya, untuk infeksi telinga ya penyebabnya ada berbagai macam ya. Seperti yang kita ketahui, bisa infeksi itu dari infeksi bakteri ya, infeksi virus, jamur, parasit ya. Nah, kembali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, 3 bagian dari telinga ini masing-masing bisa terkena infeksi ya. Telinga bagian luar seperti daun telinga, liang telinga ya, apalagi yang telinganya sering basah, sering mengorek-ngorek telinga sehingga terjadi perlukaan di kulit liang telinga, bakteri atau kuman jadi mudah masuk, terjadilah infeksi di sana ya. Kemudian di telinga bagian tengah ya, biasanya karena sering batuk pilek atau batuk pilek yang tidak diobati, atau gangguan di saluran nafas bagian atas ya. Nah, itu juga bisa membuat infeksi di telinga bagian tengah sehingga gendang telinga berlubang, keluar cairan dari situ ya. Bisa juga dari telinga bagian dalam ya. Infeksi-infeksi saluran nafas bagian atas juga bisa menyebabkan infeksi di telinga bagian dalam. Jadi penyebabnya macam-macam. Kalau sekarang kan lagi gempar ya dok, penggunaan headset dan headphone. Nah, itu mitos atau fakta nggak sih dok kalau misalkan penggunaan earphone atau headset itu berbahaya? Ya, ada mitosnya, ada faktanya ya. Seperti yang kita ketahui ya, di era kemajuan teknologi yang sangat pesat sekarang ini ya, berkembang, itu dimana musik dan podcast itu bisa dinikmati oleh siapa aja, kapan aja, di mana saja, dan acara-acara apa saja ya. Tentu saja pilihan headset Bluetooth atau wireless atau nirkabel ini menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat untuk mendengarkan alat-alat digital yang tersedia saat ini ya. Namun masih menjadi kekhawatiran dan pertanyaan bagi masyarakat luas, itu apakah headset atau earphone nirkabel ini aman atau tidak bagi kesehatan telinga. Kemudian apakah ada efek radiasi. Kemudian apakah bisa menyebabkan kanker ya, adakah bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada telinga ya. Seperti yang kita ketahui, teknologi earphone atau headset nirkabel ini menggunakan teknologi Bluetooth untuk mengkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi Bluetooth ini atau headphone Bluetooth ini menggunakan gelombang frekuensi radio ya, sekitar rentang 2,4 GHz ya. Nah, gelombang ini juga sering digunakan di perangkat-perangkat digital lainnya seperti laptop, handphone, tablet, PC, dan lain-lain ya, yang biasa sehari-hari kita gunakan. Dan Bluetooth ini merupakan fitur yang standar ya, sudah banyak ditemui di semua perangkat digital saat ini. Jadi hampir semua perangkat digital sekarang ada Bluetooth-nya. Nah, jadi sekarang apakah dari Bluetooth ini akan memancarkan radiasi ya? Jadi Bluetooth ini juga memancarkan radiasi ya, tapi radiasi yang non ionisasi, tidak pengion. Nah, beda dengan radiasi yang pengion atau ionisasi seperti sinar X-ray atau sinar X ya, yang berpotensi atau membuat mengionisasi atom dan molekul jaringan. Berbeda ya dengan radiasi pengion dengan non pengion ya, sehingga
Bluetooth ini cenderung lebih aman ya daripada radiasi yang lainnya. Nah, kemudian headphone Bluetooth ini ya itu radiasi gelombang radionya itu lebih rendah daripada handphone yang biasa kita gunakan ya. Nah, kalau handphone kan kita mengirimkan sinyal kemana-mana ya, berkomunikasi dengan orang luas, bisa lokal, bisa internasional ya. Nah, apalagi headset Bluetooth ini jauh lebih rendah jangkauan radiasinya. Nah, tentu saja hal tersebut membuat headphone Bluetooth ini jauh lebih aman daripada yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian apakah headphone Bluetooth atau sinar radiasi ini bisa menyebabkan kanker? Nah, jawabannya tidak ya, itu mitos. Jadi tidak cukup energi dari gelombang radio ini untuk membuat atau merusak molekul DNA atau jaringan yang berada di sekitar tubuh ya. Namun namanya perangkat alat elektronik yang menggunakan baterai tentu juga menghasilkan panas ya. Nah, apabila panas ini terserap oleh jaringan, tentu saja akan berdampak ke dalam jaringan. Namun ya, headphone atau earphone wireless ini dayanya sangat rendah ya, hanya minimal. Jadi risiko dan panas yang dirasakan juga sangat minimal, seperti itu. Oke dok, kalau gitu ada nggak sih cara penggunaan untuk headphone atau earphone yang aman itu seperti apa dok? Ya, yang paling penting dari penggunaan apapun itu ya, earphone, headphone maupun itu nirkabel ataupun dengan kabel ya, yang paling penting adalah yang pertama batasi durasi pemakaiannya ya. Karena headphone atau earphone ini juga berpotensi membuat ketidaknyamanan kepada telinga kita, kemudian dapat juga membuat gangguan pendengaran pada telinga kita ya. Jadi istirahat secara teratur dalam penggunaan headphone atau earphone gini, diberi jeda waktu dan diberi juga waktu untuk terdapat sirkulasi udara di liang telinga kita ya, agar telinga kita itu tidak selalu tertutup dan lembab sehingga mudah timbul atau nanti kemudian bertumbuhnya jamur ya, dan kemudian kotoran-kotoran telinga itu juga bisa keluar. Apabila sering ditutup, kotoran telinga kita juga sulit untuk keluar ya. Nah, yang kedua yang sangat penting itu adalah batasi volume pendengaran untuk tetap rendah ya. WHO itu menyarankan untuk volume audio itu hanya 60% dari volume maksimum. Nah, jadi kalau misalnya volume maksimum itu ada 1-10 ya, disarankan kita hanya mendengarkan di volume 6. Nah, dan durasi yang ideal itu adalah kurang dari 1 jam. Jadi 60% kurang dari 1 jam atau kurang dari 85 desibel ya. Nah, itu yang disarankan. Yang ketiga itu juga jangan lupa mendengarkan, jika kita memakai earphone atau headphone itu disarankan untuk di lingkungan yang sunyi ya, tidak bising ya. Nah, banyak kebiasaan masyarakat itu menggunakan headphone atau earphone itu di lingkungan bising, di lingkungan ramai, di lingkungan umum, di lingkungan transportasi ya, tujuannya agar tidak terganggu dengan suara ramai tersebut. Namun hal tersebut berpotensi kita untuk menaikkan volumenya itu menjadi lebih tinggi tanpa disadari. Volume yang tinggi ini itu melewati batas ambang volume yang aman, nah, sehingga perlahan atau cepat akan terjadi kerusakan telinga. Nah, kemudian yang keempat, pilihlah merek atau tipe earphone atau headphone yang sudah ternama atau yang kita kenali ya. Karena yang seperti kita ketahui, jika merek atau tipe yang ternama pasti akan memperhatikan kualitas dan kinerja dari produk serta tidak mengabaikan fitur keamanannya dari produk tersebut ya, seperti itu. Nih yang ditunggu-tunggu nih dok, buat sahabat-sahabat sehat di RSUD Banyumas yang lagi di rumah, dok, ada nggak sih tips untuk menjaga kesehatan telinga? Tips-tips untuk menjaga kesehatan telinga ya, yang pertama itu diusahakan telinga harus tetap dalam kondisi kering ya. Jika basah harus segera dikeringkan.
Kemudian yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga pakai apapun itu, karena pada dasarnya kotoran telinga itu akan keluar sendiri ya, seperti ketika gerakan kita mengunyah. Nah, itu mendorong kotoran telinga untuk keluar ya, apalagi benda-benda yang tajam. Hal tersebut bisa mengiritasi telinga atau mendorong kotoran telinga jauh lebih dalam ya. Yang tiga, jangan memakai sesuatu yang menutup telinga terlalu ketat ya, seperti helm terlalu ketat, hijab yang terlalu ketat ya, itu juga tidak baik untuk kenyamanan telinga. Yang kemudian, jika batuk pilek harus segera diobati karena infeksi dari saluran napas bagian atas itu juga bisa berpengaruh ke gendang telinga ya. Kemudian batasi volume audio tetap rendah seperti yang saya utarakan tadi. Kemudian penggunaan tetes telinga harus sesuai dengan instruksi dokter ya, jangan beli obat tetes telinga sembarangan dan digunakan dengan sembarangan karena bisa mengiritasi kulit liang telinga. Nah, kemudian harus kontrol rutin minimal 6 bulan sekali ke dokter THT untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Oke. Nah, untuk sahabat sehat di rumah, kalau misalkan ingin tahu informasi lebih dalam tentang THT, bisa loh kunjungin langsung ke Instagramnya THT Banyumas. Di mana itu ya dok? Kalau ya, tahu. @THTKLBMS ya. Ya, silahkan diikuti, di follow karena banyak informasi seputar telinga, hidung, tenggorok di akun Instagram tersebut. Dan bagi para pemirsa atau audiens yang menonton ini, di RSUD Banyumas terdapat ruang audiologi yang memiliki sarana untuk pemeriksaan screening maupun diagnostik gangguan pendengaran atau gangguan telinga, sehingga jika teman-teman di rumah memiliki permasalahan telinga seperti telinga berdenging, penurunan pendengaran atau tidak nyamanan pada telinga, bisa atau silakan periksa di THT RSUD Banyumas. Terima kasih dok atas ilmunya dan informasinya kali ini. Terima kasih juga untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu, dan semoga dokter, keluarga, dan keluarga sehat selalu dok. Ya, terima kasih kembali Rani, semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti Dokbukan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini dengan narasumber dan informasi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberi usulan terkait tema atau judul, isi materi, dan informasi Dokbukan Putri Domas di acara yang akan datang, silakan klik di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe.